Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalam satu ayat ya. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat, apakah kamu sudah penuh? Karena dilempar terus ya jin dan manusia yang kufur kepada Allah SWT dan membangkang. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Harusnya semua ini ayat-ayat direnungi, kemudian coba sosialisasikan dalam kehidupan kita ya. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan. Allah mengatakan kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, kalau dari kalangan manusia mati juga. Tentang Allah menggambarkan dalam surah Qamar pembangkangan umat-umat sebelum kita, ya, termasuk orang-orang Quraisy sendiri membangkang dari ayat yang Allah sudah perlihatkan tanda-tanda tentang pembelahan bulan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kemudian ayat 12 mulai Allah mengingatkan, ayat 13 juga begitu, ayat 14 ini tentang bagaimana umat-umat sebelum kita yang mendustakan. Seakan-akan Allah mengatakan, hai orang Quraisy, hai manusia yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kalau kalian kufur, maka nasib kalian mirip sama umat-umat sebelum kalian. Sudah ada yang kalian bisa lihat bekas-bekas peninggalan mereka di muka bumi, ya, dan kisah-kisah mereka sangat masyhur. Baik di kalangan manusia, apalagi kalau kita yang otentik sekali dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di ayat 12 Allah mengatakan, kadzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. Sebelum mereka, orang-orang Quraisy, telah mendustakan pula kaum Nuh, penduduk negeri Ras dan Thamud. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka telah mendustakan, dan sampai hari ini masih ada bekas-bekas peninggalan mereka ya. Kaum Thamud itu di Madain Saleh 4 jam kurang lebih dari kota Madinah masih ada. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan di ayat 13-nya wa'adun, dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang mereka diberikan fisik tinggi besar sampai sebagian ahli tafsir mengatakan ya, mirip seperti pohon-pohon kurma tinggi besar dan kekar, dan mereka sangat kaya raya. Mereka membangun di setiap ujung-ujung gunung yang tinggi istana-istana dari emas. Semua satu negeri itu ya, di negeri Iram namanya, semuanya bangunannya dari emas. Namun Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena mereka tidak beriman kepada Nabi Hud. Dan setiap negara yang sudah Allah binasakan, negeri sudah Allah binasakan, maka Allah tutup semuanya. Tidak lagi orang bisa mengambil manfaat dari negeri tersebut. Ya. Oleh karena itu tidak bisa ditemukan lagi ya harta-harta mereka. Nah, seperti itu kurang lebih. Begitu juga dengan wa Fir'aun kata Allah. Fir'aun masih bisa lihat buminya sekarang, peninggalan yang menjadi keajaiban dunia. Ya, piramidanya, padahal itu sebenarnya kuburan-kuburan mereka gitu ya. Allah buat tunjukkan wa ikhwanu Lut, dan saudara-saudaranya kaum Lut di laut mati. Ya, di laut mati. Subhanallah, saya pernah mendengar ceramah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shinkiti hafidahullah, salah satu dari anggota dewan majelis ulamanya Saudi gitu ya. Beliau tekankan sekali tentang masalah negeri-negeri yang pernah Allah binasakan. Di antaranya beliau membahas tentang masalah kaum Sodom atau kaum Nabi Lut ya. Orang-orang Yahudi coba menyebarkan isu bahwasanya laut mati, tepatnya tempat di mana kaum Lut dihancurkan, itu kadar garamnya tinggi dan hanya banyak manfaatnya, bisa diambil manfaatnya. Maka mereka menjual sabun, krem, dan segala macam. Beliau mengitiberatkan, subhanallah, saya sempat mendengarkan ceramah beliau kemarin, ya. Beliau mengatakan ini sebenarnya tidak boleh sama sekali diambil manfaat dari negeri yang pernah Allah binasakan. Jadi Allah pernah binasakan, tidak boleh. Jadi jangan kita tertipu, begitu kita lewat laut mati, kemudian kita main beli kremnya atau yang berhubungan dengan itu semuanya. Allahu a'lam. Kemudian ayat 14-nya, wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Demikian juga penduduk Aika dan kaum Tubba. Ya, kaum Nabi Syuaib. Kemudian kaum Tubba ini negeri Yaman, ya. Negeri Sabah yang Allah ceritakan dalam surah nomor 34. Semua telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Jadi lihatlah mereka-mereka itu, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang sudah Allah binasakan. Karena jelas sekali kok, kalau kita mengikuti Nabi dan para pengikut Nabi, kita akan sama dengan mereka. Dapat petunjuk dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Seperti kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
Dan begitu juga umat-umat sebelum kita mengikuti Nabi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jelas sekali teman-teman sekalian bagaimana keselamatan mereka. Sementara Abu Lahab, Abu Jahal di masa Nabi SAW bagaimana Allah binasakan mereka. Ya, dan sudah tidak dikenang lagi tentang masalah hartanya, kekayaannya semasa di Mekah. Begitu juga dengan umat-umat sebelum kita. Hilang semua kejayaannya Fir'aun, kaum 'Ad, kaum Samud, dan yang lainnya. Ayat 15. Afa'ina bil khalqil awal, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Tanda tanya. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi maksudnya, apakah kalian kira kami letih karena sudah menciptakan semua itu? Akhirnya, karena mereka berpikir, masa sih ini dari Allah? Masa sih ada hari kebangkitan? Maka mereka akan lebih ragu lagi nanti. Kalau akan ada penciptaan fisik baru pada saat hari kebangkitan di mahsyar, ada timbangan amal, ada surga dan neraka. Surga dengan segala macam fasilitas, ada bidadari, ada wildan mukhalladun bidadara. Kemudian juga istana-istana yang mewah dari emas dan seterusnya. Dan ada neraka dengan segala macam siksaannya. Ini lebih jauh untuk mereka imani. Ayat 16-nya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ini ayat ini dahsyat sekali ya. Surah Qaf ayat 16 Allah SWT mengatakan, kami yang menciptakan kamu hai manusia. Apa yang membuat kamu tidak mau beriman? Buktikan kalau memang kalian punya Tuhan yang lain. Buktikan kalau ada yang menciptakan kalian selain Allah SWT. Tidak pernah ada yang mengaku menciptakan manusia kecuali Allah. Dan juga Allah SWT mengatakan, dan kami mengetahui semua apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kita bisa merasakan isi hati kita kepada manusia, tapi tidak bisa kepada Allah. Allah tahu isi hati kita. Ya. Dan juga Allah mengatakan, kami lebih dekat kepada daripada urat lehernya sendiri. Ada malaikat yang Allah tugaskan, ya, yang mencatat amal baik, amal buruk. Dan Allah pun maha melihat, maha sempurna, maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dalam satu ayat. Ya. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat 17-nya. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah kata Allah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, amal baik, amal buruk. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Yang biasa kita dikenal dengan pencatat amal baik di kanan dan pencatat amal buruk di kiri. Ayat 18-nya, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, mencatat semuanya. Ya. Maka artinya hati-hatilah, karena tidak akan ada yang luput nanti di laporan amalmu pada hari kiamat. Lalu ayat 19 Allah ingatkan, toh kamu juga akan meninggal. Apakah kalian sudah tahu apa itu kematian? Allah jelaskan di surah Qaf ini ayat 19. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ لَنُ تَحِيدٍ. Dan datanglah sakaratil maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Jadi maksudnya tidak bisa kalian lari. Kalau kalian betul-betul memang ya punya Tuhan selain Allah, punya kekuatan dan segala macam, atau yakin ini semua tidak begitu saja, tidak usah mati. Coba pertahankan diri dari kematian. Maka ya, ini adalah bantahan yang mutlak. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Ya. Kemudian ayat 20. Wa nufikha fis-sur, ini lanjutannya lagi. Ya. Dzalika yaumul wa'id, dan akan ditiup sangkakala nanti menjelang hari kiamat, dan itulah hari terlaksananya ancaman. Jadi apa yang selama ini kalian dengar dari Al-Quran, baca dari Al-Quran maksudnya dari penyampaian para ulama, ya, dan para dai-dai tentang masalah ada kematian, ada kebangkitan, ada timbangan amal baik, amal buruk, ada surga dan neraka, ya. Semua itu dan apa yang kalian baca juga kalau Anda baca sendiri dari Al-Qur'an, semua itu akan Anda lihat sendiri pada saat ditiup sangkakala. Allah sudah berikan kita bocorannya, pasti akan terlihat semuanya. Lalu kemudian ayat 21-nya, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Ini lain lagi nih. Nanti kalau kita dibangkitkan hari kiamat, ada malaikat yang menggiringnya, membawanya. Kita ini seperti tahanan, dibawa nanti oleh sosok malaikat. Kita nggak bisa kemana-mana, digiring kemanapun. Dan ada satu malaikat pemberi kesaksian. Betul dia buat begini, ya betul dia buat begitu misalnya. Kemudian ayat 22-nya. Sehingga tidak bisa menghindar ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sebenarnya selalu dikatakan pada manusia pada hari kiamat, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini. Kamu tidak tahu kalau ini ada terjadi gitu ya. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari ini akan amat tajam. Maksudnya sekarang kan mata kita ini cuma terjangkau sebatas batas itu ada. Kayak misalnya contoh, Anda berada di ruangan Anda sekarang pada saat Anda dengarkan ceramah ini, batas mata Anda hanya sampai di ruangan itu. Tembus tembok itu nggak mungkin. Gitu ya. Kita tidak bicara kalau Anda lihat dari kamera handphone, mata
mata kita ini tidak mungkin tiba-tiba menembus itu. Tapi orang kalau sudah meninggal, semua tutupan matanya dibuka. Dia bisa menyaksikan langit dan bumi, melihat malaikat dan yang apa yang tidak nampak selama dia masih hidup. Allah katakan kami akan angkat nanti. Di hari kebangkitan, hari kiamat akan sangat tajam pandangan mata kita, bisa melihat semua itu sebagai bukti nyata apa yang sudah Allah sampaikan. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang sudah beriman, karena dengan dia beriman, dia mendapatkan keselamatan. Karena ternyata betul nih apa yang dijanjikan. Ayat 23. Wa qala qarinu hadza ma ladayya atid. Dan yang akan menyertai dia, malaikat mengatakan, ini adalah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Diperlihatkan catatan amal baik dan amal buruknya. Kalau amal buruknya yang lebih berat, maka malaikat mengatakan di ayat 24, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Allah berfirman kepada para malaikat, maaf ini bukan malaikat berkata, tapi Allah berfirman kepada para malaikat, lemparkan olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Selama di dunia ini, kufur, tidak mau yakin, wahai orang-orang Quraisy, kalian tidak mau yakin Muhammad adalah utusanku, kalian tidak mau yakin ada hari kebangkitan, ada surga dan neraka, nanti kalian akan digiring oleh malaikat dan mencatat amal baik amal buruk kalian akan bertugas nanti. Ya, malaikat penggiring akan melempar kalian ke dalam api neraka. Lalu ayat 25 Allah sebutkan di antara perbuatan mereka di dunia manna'in lil khairi mu'tadin murib, yang sangat menghalangi kebaikan. Di antara mananya adalah keimanan. Mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW untuk pribadi dan mereka larang orang lain juga untuk beriman. Melanggar batas lagi ragu-ragu. Terlalu melampaui batas, mereka tidak mau dengar, langsung saja main klaim, langsung saja main tuduh gitu kan. Dan juga penuh dengan keraguan-raguan, Ayat 26-nya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Orang-orang yang telah menjadikan sesembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkan dirinya ke dalam siksaan yang sangat pedih, ya. Artinya yang selama dunia justru sembah berhala, bintang-bintang, ya jin, ya misalnya setan-setan, semua itu sesembahan selain Allah SWT. Maka dikatakan pada hari kiamat, lempar mereka ke dalam siksa yang sangat panas, api yang api neraka. Kemudian ayat 27-nya, qala qarinu rabbana ma atwaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai dia pula akan mengatakan, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya. Ini di kalangan jin, ya manusia. Jadi manusia itu ada juga pendamping dari malaikat mengingatkan amal baik, dan ada jin juga, qarin, disilakan dengan qarin, pendamping yang selalu mengingatkan dia keburukan. Maka qarinnya akan berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya seakan-akan dia mau bilang seperti iblis bilang ya dalam surah Ibrahim, saya cuma memanggil kalian, kalian yang mengikutinya. Maka jangan salahkan diri saya, salahkan diri kalian sendiri. Ayat 28. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Tidak ada gunanya sekarang bertikai, saling menyalahkan di hari kiamat, karena dulu aku sudah kirim kepada kalian utusanku. Nah, seperti itu. Harusnya kalian dengar. 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku tidak akan pernah diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Semua ini tidak akan pernah berubah. Yang beriman selamat, yang kafir akan celaka. Itu tidak akan berubah, dan tidak ada kezaliman dalam masalah itu. Karena selama dunia sudah diingatkan, sudah sampai kepadanya peringatan. Ayat 30. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah. Karena kita belum lihat neraka itu ya. Allah mengatakan, dan ingatlah, maksudnya pelajarilah pada hari itu kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Karena dilempar terus ya, jin dan manusia yang kufur kepada Allah SWT dan membangkang. Lalu neraka mengatakan, masih adakah tambahan? Dalam sebuah hadis yang lain, disebutkan, neraka terus mengatakan, hal bin mazid, adakah tambahan sampai Allah, Tuhan yang maha berkah dan maha perkasa meletakkan telapak kakinya dengan bentuk mahasempurnanya, tidak perlu kita bayangkan seperti makhluk, sampai neraka itu mengerucut ya seperti daging ya. Dan akhirnya dia mengatakan cukuplah dengan kemahabesaranmu. Maka pada saat itu pun neraka tercukupkan gitu ya. Awalnya neraka itu terus saja cukup ya, dan masih kosong, masih bisa dilemparkan orang-orang ya, dan dilemparkanlah semua orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang bersamaan ayat 31 Allah jelaskan juga, sementara orang-orang yang patuh, orang yang beriman dibukakan baginya surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Maksudnya mereka bisa melihatnya dan mereka pun sangat mudah menjangkaunya. Ayat 32-nya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh.
inilah surga yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Ayat 33-nya, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yang Maha Pemurah, sedangkan Dia Allah tidak kelihatan oleh hamba tersebut, tapi dia tetap merasa takut karena dia beriman kepada Allah dan dia datang dengan hati yang penuh taubat. Ini berarti ayat 33 surah Qaf betul-betul harusnya menguatkan iman kita. Memang Allah tidak nampak, Allah masih merahasiakan zatnya yang mulia, dan nanti akan dilihat di surga nanti. Dan orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah selama-lamanya, tidak akan melihat Allah selama-lamanya, itu ya, karena ini hanya diperlihatkan untuk orang-orang yang beriman. Lalu Allah berfirman kepada ahli surga, ayat 34-nya, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Maka masuklah ke dalam surga itu dengan aman. Ini buat kalian. Dan itulah hari kekekalan. Sekali kalian miliki istana itu, maka akan jadi milik kalian selamanya. Ayat 35-nya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan di dalam surga itu mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Semua yang mereka mau dikasih. Dan pada sisi kami, ada tambahannya. Sampai pernah ada seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak di surga saya minta agar bercocok tanam? Karena orang ini suka sekali bercocok tanam. Maka sebenarnya di surga sudah tidak putus, pohon-pohon sudah sangat banyak. Satu cirinya surga itu terlihat hijau karena banyaknya tumbuh-tumbuhannya dan rindang dia rindang sekali dan juga dia sangat mudah untuk dijangkau. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat hadits, buahnya itu akan mendekat kepada ahli surga kalau dia pengen makan buah tertentu misalnya. Dan Allah mengatakan, dan kami juga masih memiliki tambahan. Artinya ada tambahan, banyak terjemahan tentang masalah tambahannya. Allah kasih kepada hamba-hambanya yang dia pilih dan semua kita termasuk. Ada saja kejutan-kejutan yang Allah kasihkan tambahan di surga. Ayat 36-nya. Wa kam ahlakna qabla min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqqabu fil biladi hal min mahis. Dan berapa banyak, harusnya mereka lihat, umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada ya orang-orang Quraisy ini. Maka mereka telah dibinasakan, telah pernah menjelajah di beberapa negara atau negeri. Mereka telah berkuasa, mereka punya kekuatan, punya kekayaan. Apakah mereka mendapatkan tempat untuk lari dari kebinasaan pada saat dibinasakan? Yang kayak kaum Adnya, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ya, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Jadi banyak sekali yang Allah suruh kita mengambil pelajaran dari mereka. Ayat 37-nya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikan. Harusnya semua ini ayat-ayat direnungi, kemudian coba sosialisasikan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita tadabburi dari hujan yang turun, ya, penciptaan alam semesta, mentadabburi sisi ayat Al-Quran. Ini harusnya orang yang punya pendengaran normal, hati juga yang normal, akal yang sehat, pasti dia akan bisa mengambil pelajaran. Ayat 38-nya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Tentunya ada makna tafsir sendiri ya. Tapi jelas kita tidak akan mengatakan bahwasanya ini berarti Allah kan bisa ciptakan tiba-tiba. Kenapa Allah berikan waktu jeda sampai 6 masa? Itu kuasa Allah SWT. Justru dengan kemahasempurnaan Allah gitu ya. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan dalam menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah peringatkan Nabi Muhammad SAW, berikut juga kaum muslimin, para ulama, para da'i, agar bersabar. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ya, artinya sudah, tidak usah peduli dengan orang tidak mau beriman, kalian cuma tugasnya menyampaikan, kalian bertahan dengan iman kalian. Ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang mengikuti syariat ya kita sekarang, kita merasa nyaman-nyaman saja. Makan bisa kita makan, minum bisa, berpakaian bisa, segala macam bisa. Yang penting sederhananya halalan, thayyibah, dia dibolehkan dan juga berkualitas. Toh kita yakin kita hanya melewati dunia sebentar dan akan kita dapatkan balasan dengan keimanan kita nanti di akhirat. Sisa kurang lebih ayat 40 sampai 45 insyaallah. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ini salah satu perintah kepada orang-orang beriman agar mereka terus saja berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah di setiap keadaan mereka, kecuali tempat-tempat yang dilarang tentunya seperti di WC, maaf,
Dan juga setiap habis sholat, kita tahu ada zikir habis sholat, jangan kehilangan itu. Ayat 41-nya, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qariba. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru atau malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Ini tiupan sangkakala, Israfil alaihi salatu wassalam. Nanti orang-orang yang hidup di akhir zaman itu akan mendengar itu ya. Tiupan tersebut ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama mewafatkan semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah izinkan. Kemudian yang kedua tiupan untuk membangkitkan kembali adanya hisab. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari mara bahaya, maksiat, dan juga beratnya timbangan dosa hari kiamat dan neraka. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diselamatkan dengan amal saleh dan keimanan kita. Ayat 42, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Dan pada hari itu mereka betul-betul mendengarkan teriakan ya, dengan sebenar-benarnya. Itulah hari yang dibangkitkan dari kubur. Maksudnya tiupan sangkakala itu. Ayat 43-nya. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan. Allah mengatakan kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, kalau dari kalangan manusia, mati juga. Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 44-nya. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Pada hari nanti, di hari kiamat, di tiupan sangkakala yang kedua, benar-benar bumi akan terbelah, menampakkan mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan sangat cepat. Ya, demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Sekejap saja, semuanya sudah berdiri di mahsyar, semuanya akan siap ditimbangan amalnya. Atau ditimbang amalnya. Ayat 45-nya. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kami sekali-kali bukanlah orang pemaksa terhadap mereka, maka beri peringatanlah dengan Al-Quran yang takut dengan ancamanku. Jadi ayat-ayatnya sangat luar biasa, ya, berisikan peringatan-peringatan yang sangat tajam, gitu ya, tentang masalah bagaimana bukti-bukti kalau Allah itu ada, bagaimana juga prosesi kematian, bagaimana hari kebangkitan dan seterusnya. Tentu ada di sini juga yang disebutkan itu rakaat pertama dibaca Qaf. Dan tadi sudah kita coba tadaburi, dan rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Namun surah Al-Qamar ini kita tidak baca sekarang, teman-teman sekalian. Saya berharap metode yang sudah kami sampaikan tadi bisa dijadikan bahan praktek di rumah ya. Surah nomor 54 Al-Qamar ini berbicara tentang masalah bulan atau pembelahan bulan tepatnya. Pembelahan bulan itu terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang Quraisy meminta agar Nabi SAW membelahkan bulan buat mereka agar mereka beriman. Dan mereka kaget, Nabi SAW mengiyakan dan menggaris bulan dengan telunjuk beliau dan bulan terbelah dua. Itu yang Allah sebutkan di 3 ayat pertamanya. Dan tentu surah ini kurang lebih memiliki 55 ayat. Surah nomor 54 ada 55 ayat. Saya sarankan Anda tentunya membaca ayat dan juga membaca terjemahannya. Kalau Anda butuh tafsirnya, sekarang Anda mudah sekali mendapatkan. Anda tinggal ketik di Google tentang tafsir surah ini. Anda ambil di tafsir.net kalau nggak salah ya. Saya lupa, tapi ada kumpulan tafsir Anda bisa buka. Itu cukup banyak pendapat-pendapat ulama tafsir tentang masalah ayat tertentu yang Anda ingin cari tahu informasinya. Dan ini juga kurang lebih gambaran mirip-mirip tentang Allah menggambarkan dalam surah Qamar pembangkangan umat-umat sebelum kita. Ya, termasuk orang-orang Quraisy sendiri membangkang dari ayat yang Allah sudah perlihatkan tanda-tanda tentang pembelahan bulan. Allah sebutkan juga tentang bagaimana kaum Nuh Allah binasakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana penghancuran kaum Nuh dengan datangnya banjir besar, kemudian kaum 'Ad bagaimana Allah binasakan dengan Allah kirim kepada mereka angin yang kencang selama 7 malam 8 hari atau 8 hari 7 malam, kemudian mereka hancur seakan-akan pohon kurma yang tumbang ya di surah Al-Qamar ayat 20-nya itu. Dan ini yang menyebabkan kenapa sebagian ahli tafsir mengatakan fisik mereka besar-besar sampai seperti gunung pohon kurma ya. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, bagaimana Allah binasakan mereka karena mereka membunuh unta Nabi Saleh. Dan Allah kirimkan kepada mereka suara yang keras, mengguntur sehingga membinasakan mereka, membuat mereka menjadi kering seperti rumput yang kering. Ya. Begitu juga Allah SWT ceritakan tentang kaum Lut yang melakukan homoseksual, gitu kan. Itu juga Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana Allah binasakan mereka, dan Allah suruh kita mengambil pelajaran ya dari kisah kaum Lut tentunya ya. Itu juga Allah SWT ceritakan tentang Fir'aun ya, bagaimana mereka kufur kepada Nabi Musa alaihissalam dan bagaimana Allah binasakan mereka. Semua itu teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita tentang ajakan Allah Subhanahu Wa Taala kita merenung dan jangan sampai kita terjerumus
kepada hal yang sama. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang sama. Ini kurang lebih gambaran garis besarnya tentang masalah surah Al-Qamar. Ya, Allahu a'lam.